Dua Sambo tengah menjadi perbincangan publik. Verdi Sambo dan Rafael Aluntri Sambodo. Saya tidak ingin mengadili mereka, tetapi kita ingin belajar dari mereka. Dua orang yang sama-sama berwajah baik tapi telah melakukan tindakan yang setidaknya dalam pikiran publik adalah tidak terpuji. Apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Salah satu yang ingin saya sampaikan pada Anda, bahwa semua orang tentunya memerlukan power untuk mencapai sesuatu. Kedua orang ini adalah orang yang powerful. Yang satu adalah Jenderal Bintang 2 dan yang satu lagi adalah petugas pajak yang tentu saja mendapatkan misi yang sangat penting bagi negeri ini. Bekerja pada institusi, pada kementerian yang menjadi sumber kecemburuan bagi para ASN di kementerian lainnya. Karena di Kementerian Keuangan gajinya sudah sangat baik, berlipat-lipat ketimbang dari yang bekerja di kementerian yang lain. Mengapa orang-orang yang berwajah baik bisa melakukan hal seperti ini? Wajah saja tidak bisa menjadi acuan bagi penilaian tentang kepemimpinan seorang. Tapi saya kira kalau kita ingin menentukan calon pemimpin, maka kita harus mengenal fondasi dari sesuatu yang dimiliki seseorang, yaitu karakter. Tidak mengherankan Abraham Lincoln pernah mengatakan, dan ini saya kira penting untuk kita hayati, hampir semua orang tahan uji. Tetapi kalau kita ingin mengetahui karakternya, berilah mereka kekuasaan. Kalau Anda ingin berhasil dalam karir Anda harus punya sesuatu, yaitu power. Dan tidak hanya itu, Anda juga punya kesadaran bahwa saya punya loh ini power. Bayangkan ada anak-anak muda mau belajar dengan saya dan ketika datang saya lihat wajahnya polos, tidak berani menatap saya, tidak berani menemui orang. Orang-orang seperti ini tentu harus saya bangkitkan dan harus saya berikan kewenangan. Nah, apa jadinya kalau seseorang tidak memiliki landasannya yaitu karakter? Maka yang terjadi adalah kesewenangan. Kita semua memerlukan power. Power itu bentuknya macam-macam. Kita perlu uang, kita perlu pendidikan, kita perlu gizi, kita perlu informasi, kita perlu pengetahuan. Termasuk jabatan, kerjaan Anda, ini semua adalah power. Nah, power ini harus digunakan sebaik-baiknya. Seperti yang disampaikan oleh Bertrand Russell, bahwa power is the ability to produce intended effect. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan hasil tertentu, ya Anda harus memiliki power. Di dalam psikologi power dikatakan bahwa power ini adalah sebuah game changer. Kalau kita meraih pangkat lebih tinggi, maka bukan hanya kita yang melihat diri kita berubah. Orang lain juga akan melihat dengan cara yang berbeda. Siapapun yang memiliki power pasti akan menjadi lebih confident, lebih memiliki self-conscious, more decisive, more action-oriented. Tetapi sekaligus akan membuat ego Anda menjadi lebih besar. Nah, bagaimana kita menggunakan power ini agar menjadi lebih berdaya guna dan mencapai hasil yang lebih baik? Tentu saja diperlukan fondasinya yang tadi saya sebutkan, yaitu karakter. Tanpa karakter, sebuah power ini hanya menghasilkan kesia-siaan. Kita lihat kasus-kasusnya, tidak hanya di Indonesia, juga di Italia, di Tiongkok, di Korea Selatan, Korea Utara, dan banyak negara lainnya. Dan kita mulai satu persatu, yaitu di Indonesia. Ini adalah sebuah kisah yang terjadi pada 1970 ketika seorang perempuan muda berusia 17 tahun berniat membantu keluarganya dan setiap hari dia datang dari pinggiran kota Jogja membawa sekitar 200 butir telur. Dan dia menjual telur ini kepada keluarga-keluarga di kota Jogja. Dia menjalankannya dengan sukacita untuk membantu keluarga. Gadis berusia 17 tahun ini kemudian mempunyai banyak langganan. Dan setiap hari dia pergi ke Jogja melakukan itu dan sore hari dia harus pulang kembali ke tempatnya. Yang terjadi kemudian ketika dia lupa untuk segera pulang, dia ketinggalan bis dan dia memutuskan untuk jalan kaki. Jangan bayangkan situasinya seperti hari ini sudah banyak mobil. Pada saat itu mobil tidak banyak di jalanan. Tapi dalam perjalanan pulangnya di tengah-tengah suasana gelap, tiba-tiba dia dihentikan oleh sebuah mobil jeep. Dan dia diperkosa oleh beberapa orang pemuda yang ada di dalam mobil itu. Dan beberapa waktu kemudian perempuan yang bernama Sumarijem ini kemudian dibuang di daerah Sleman. Dan perlahan-lahan dia mulai sadar, dia merasa kesakitan. Dan akhirnya ada seorang ibu yang menolongnya dan ibu ini menceritakan kasusnya kepada kerabatnya yang adalah wartawan dari harian terkenal di sana yaitu Kedaulatan Rakyat. Yang menarik adalah KR segera mengangkat berita ini dan dikutip oleh beragam media lainnya. Kasusnya kemudian dikenal sebagai kasus Sum Kuning.
Kemudian berita ini menarik perhatian Kapolri pada masa itu, yaitu Jenderal Polisi Hugeng. Hugeng dikenal sebagai polisi yang jujur dan ingin segera menuntaskan kasus ini. Maka dia membentuk Satgas agar polisi di Jogja segera bisa menangani ini. Dia juga melapor kepada atasannya, yaitu Presiden Soeharto. Soeharto kemudian menyerahkan kasus ini pada Kopkamtib untuk mengawal. Tahu sendirilah Kopkamtib kalau mengatasi, cara berpikirnya adalah militeristik, yang artinya diperlukan stabilitas. Jadi alih-alih mencari siapa penjahatnya, tetapi yang dilakukan adalah justru menciptakan suasana stabil dengan cara menangkap orang-orang yang dianggap telah menimbulkan keguncangan. Siapa lagi? Sum Kuning, yaitu Sumarijem yang kemudian ditahan dan dipenjara beberapa bulan. Bayangkan sudah diperkosa, tidak mendapatkan keadilan, tidak bisa memperoleh nafkah, dan akhirnya kemudian juga dipenjara. Seperti itulah kasusnya tidak pernah selesai akhirnya. Sebetulnya mudah sekali mengatasinya karena ketika Sumarijem bercerita bahwa yang memperkosanya itu adalah pemuda dari sebuah mobil dan mobilnya Jeep. Pada saat itu semua orang tahu yang punya mobil Jeep itu tidak banyak, yaitu anak pejabat militer, polisi, atau pejabat Pemda. Dan belakangan diketahui ini adalah anak salah seorang jenderal terkenal pada masa itu. Ya pantas saja kasusnya tidak bisa diteruskan. Nah kita lihat ke kasus-kasus lain yang agak lucu. Tiap bangsa juga punya kasus yang lucu-lucu. Salah satu penyelewengan kekuasaan yang terjadi di Italia. Ketika Perdana Menteri Berlusconi berkuasa sekitar tahun 2010, dia memiliki sugar baby yang namanya Karima El Makhruf. Nah Karima ini tentu saja sangat cantik dan dia memperoleh sekitar 7.000 euro setiap bulannya dari Berlusconi. Di samping tentu saja dia juga mendapatkan yang lain-lain. Sampai suatu ketika Karima ini ternyata ditangkap polisi karena dia telah melakukan pencurian uang dari seseorang nilainya sekitar 4.000 dolar. Dan akibatnya dia diperiksa oleh polisi. Nah di tengah-tengah pemeriksaan itu dia melapor pada Berlusconi. Dan Berlusconi kemudian menelpon kepala polisi. Dan untuk membebaskan Karima, Berlusconi kemudian berbohong dengan mengatakan Karima ini adalah cucu mantan presiden Mesir yaitu Hosni Mubarak. Dan beberapa waktu kemudian akhirnya kepala polisi di Italia melepaskan Karima. Tapi ya belakangan publik tahu bahwa ini adalah sebuah kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang juga menggetarkan jiwa pernah terjadi di Korea Utara ketika Kim Jong-il berkuasa sebagai petinggi nomor 2 di Korea Utara. Nah Kim Jong-il ini ternyata gemar mencari gadis-gadis dan artis untuk dijadikan selirnya. Sampai dia mempunyai 5 atau 7 anak dari para selirnya ini. Tapi tidak cukup di situ. Diberitakan dia juga aktif menculik artis-artis dan film director dari Korea Selatan. Tentu saja ini membuat pemerintah Korea Selatan marah karena yang diculik adalah aktor-aktor dan artis-artis terkenal. Untuk apa? Bukan untuk dijadikan selir, tapi ternyata kekuasaan itu digunakan untuk menghasilkan film-film di Korea Utara. Apakah bisa film itu dibangun dengan menculik orang-orang yang bisa membuat film? Kalau hatinya tidak di sana dan marketnya tidak dibangun. Nah kemudian terjadi lagi pada tahun 2016. Kali ini kita turun sedikit ke Korea Selatan. Ini menimpa anak dari presiden ketiga pemerintah Korea Selatan, Park Chung-hee. Namanya Park Geun-hye. Nah Park Geun-hye ini adalah presiden ke-11 di Korea Selatan dan diharapkan bisa memimpin dengan baik. Tetapi belakangan wajah yang baik itu ternyata menyimpan kontroversi. Dia diketahui telah melakukan pelanggaran korupsi dan akhirnya dijebloskan ke penjara dengan hukuman 24 tahun. Salah satu diantaranya adalah dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan seorang yang disebutnya dukun namanya Choi. Beberapa pihak mengatakan dia mendirikan sekte agama baru. Perempuan ini berhasil menggunakan Park Geun-hye untuk bicara dengan konglomerat sekelas Lotte, Samsung dan sebagainya agar memberikan sumbangan kepada yayasannya. Nilainya antara 300 sampai sekitar 700 miliar US dollar. Wajah yang baik juga saya temui di Tiongkok. Pada saat itu saya pernah beberapa kali menemuinya. Orang yang digadang-gadang akan menjadi Perdana Menteri Tiongkok. Namanya Bo Xilai. Wajahnya kelihatan karismatik, pandai, kalau ngomong sangat memukau, dan orangnya terkesan sangat baik. Nah yang menarik perhatian saya beberapa waktu kemudian ternyata dia dipenjarakan oleh saingannya Xi Jinping. Memang benar tidak boleh kita kelihatan lebih berkilauan dari orang yang diduga akan bisa menjadi pemimpin besar. Tapi pada saat itu Bo Xilai
itu juga digadang-gadang menjadi calon Perdana Menteri di Tiongkok. Oleh karena itu mereka bersaing dan sangat terbuka. Bo Xilai akhirnya diketahui telah melakukan korupsi dan dia dijebloskan ke dalam penjara. Tidak hanya itu, ternyata istrinya, seorang lawyer, juga dijebloskan ke dalam penjara karena telah meracun rekan usahanya, yaitu seorang yang berasal dari Inggris. Ketika kasusnya dibuka, ia tidak hanya diawasi oleh lawan politiknya, tetapi juga oleh pemerintahan Inggris. Karena ini adalah menyangkut human rights. Nah, seperti apa orang-orang yang tidak memiliki karakter menggunakan power? Saya ingin mengajak Anda untuk membaca buku yang ditulis oleh Robert Greene, ini sangat terkenal. Bukunya terbit sekitar tahun 1998, ini bercerita tentang 48 hukum tentang power. Dan kalau saya baca-baca buku ini nampaknya tidak ditujukan kepada Anda yang membangun kekuasaan karena pendidikan dan karakter. Melainkan digunakan oleh mereka yang ingin mengabaikan karakter, namun perlu kita baca bagaimana orang-orang di sekitar kita yang malas membangun karakter itu kemudian menggunakan cara-cara ini. Yang pertama, jangan menjadi lebih bersinar dari pemimpin. Karena pemimpin pada dasarnya tidak senang ada dua matahari. Yang kedua, jangan terlalu mempercayai teman dan belajarlah menggunakan musuh-musuhmu, lawan-lawanmu. Yang ketiga, tutupi dalam-dalam niat-niatmu. Conceal your intentions. Yang keempat, jangan banyak bicara. Kalau Anda banyak bicara, Anda akan ketahuan niat Anda. Kemudian yang kelima, court attention at all costs. Sering diceritakan di dalam buku ini katanya Anda perlu menjadi perhatian. Karena biasanya orang yang memiliki power ini kalau melakukan kesalahan akan dimaafkan. Walaupun barangkali mereka juga melakukan dalam bentuk skandal atau hal yang mencemarkan nama baik mereka. Nampaknya belakangan ini banyak digunakan oleh para influencer dan kaum muda dengan menciptakan banyak sensasi. Bahkan aibnya pun dibuka kepada publik. Saya tidak menyarankan Anda menggunakan hal ini. Kemudian get others to do the work for you but always take the credit. Jadi yang kerjakan orang lain tapi yang klaim Anda mengaku itu Anda yang kerjakan semuanya. Dan yang terakhir adalah make other people come to you, use bait if necessary. Jadi buatlah orang datang kepada Anda dan bila perlu pancing mereka, kasih umpan. Saya tidak tahu ini bagaimana menggunakannya. Saya tidak bermaksud pula untuk menjelaskan keseluruhan 48 aturan dari Robert Greene ini. Kita perlu waspadai karena di sekitar kita ada orang-orang berwajah baik yang tidak tertutup kemungkinan telah menggunakan beragam cara dan cara itu tidak didasarkan oleh karakter. Stay relevant.